Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Miss Santi di sini. Hari ini di hari Rabu di kelompok bermain TK, SD, dan juga SMP sudah ada pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, kali ini Miss Santi mau ajak semuanya masyarakat Kota Magelang untuk melihat bagaimana tentang pembelajaran tatap muka khususnya di kelompok bermain dan TK Bakti Tunas Harapan. Nah, saat ini Miss Santi berada di halaman sekolah, di mana ini adalah istilahnya apa ya, pintu utama dari sekolah kita. Nah, karena memang kondisinya sedang pandemi, jadi dari sekolah ada beberapa aturan atau standar operasional yang memang harus dilakukan oleh semuanya. Jadi oleh murid, orang tua, ataupun kita guru dan juga tenaga kependidikan. Yuk ikuti Miss Santi ya. Jadi anak-anak nanti itu kalau datang ke sekolah, anak-anak tuh hanya diantar sampai di depan pintu gerbang. Kebetulan ini sudah jam setengah 8 lebih 10. Ini tuh anak-anak sudah masuk ke kelas, karena dimulai dari yang kelompok pertama itu adalah pukul setengah 8 sampai pukul setengah 9. Nah, satu kelompok itu hanya ada 5 anak dan hanya dengan durasi 1 jam. Oke, ini ya, lihat seperti itu tuh. Jadi mereka hanya diantar sampai di depan pintu gerbang, lalu anak-anak akan masuk sendiri. Kenapa anak-anak akan masuk sendiri? Itu untuk lebih mensterilkan sekolah ya. Jadi biar yang berada di dalam lingkungan sekolah tuh benar-benar hanya siswa dan juga guru ataupun orang tua yang sedang berkepentingan. Nah, nanti begitu anak-anak turun, anak-anak itu akan cuci tangan terlebih dahulu, dan di tempat cuci tangan pun kita bagi-bagi. Untuk SD dan juga SMA ada di sebelah kanan. Di sana juga ada beberapa tempat cuci tangan. Lalu untuk kelompok bermain, TK dan juga SMP itu anak-anak akan cuci tangan sebelah sini. Nah, jadi di awal mereka akan cek suhu tubuh dulu. Oke, lalu mereka akan melakukan cuci tangan, baru mereka bisa masuk ke sekolah. Dan di tempat kami juga sudah terbiasa ketika memberi salam kepada guru dengan sikap namaste. Kebetulan saat ini ada dari SMP juga. Mungkin Mr. Tomo ada yang mau diceritakan Mister untuk SMP-nya? Baik, halo. Di SMP Bakti Tunas Harapan sama juga dengan di kelompok bermain maupun di TK, kita mematuhi protokol kesehatan dan satu kelas terdiri dari 50% dari jumlah siswa. Jadinya sangat aman dan kita bisa menjaga jarak satu sama lain. Dan tentunya kita juga mengakomodasi para siswa-siswi yang belum vaksin dan mereka mungkin belum bisa untuk masuk ke sekolah dengan hybrid class. Di TK pun nantinya juga akan ada seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu untuk mendaftarkan putra-putri Bapak Ibu di sekolah Bakti Tunas Harapan. Kita mulai dari KB, TK, SD, SMP, bahkan di SMA. Semangat di tengah pandemi. Silakan Miss Santi. Oke, terima kasih Mr. Tomo. Ya betul, seperti yang disampaikan Mr. Tomo tadi. Jadi memang ketika ada anak-anak yang belum diizinkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka, kami dari pihak sekolah tetap melayani mereka dengan sukacita. Nah, ketika di kelompok bermain dan juga taman kanak-kanak, kami para guru-guru tetap melayaninya menggunakan media Zoom. Selain belajar tatap muka, karena memang pembelajarannya baru 1 minggu, ada 2 hari, anak-anak belajarnya melalui media YouTube. Nah, ini sekolah kami ya, luas, dan lihatlah sirkulasi udaranya juga baik, karena kita mempunyai jendela-jendela yang sangat lebar. Oke, ini gerbang yang kedua. Jadi memang ada 2 gerbang ya, gerbang pertama dan juga gerbang kedua.
Nah, untuk gerbang kedua ini juga nih ya, semua harus memakai masker ketika masuk di sini. Dan kita juga ada beberapa himbauan tentang bagaimana sih cara beradaptasi di era yang baru seperti ini. Oke, ini ruang tamu kami. Nah, ini adalah tempat bermain anak-anak, tapi karena memang sedang pandemi, jadi kegiatan bermain memang kita off-kan dahulu. Oke, kita masuk. Ya, ini library. Nah, perpustakaan ini sementara waktu juga kita off-kan terlebih dahulu dikarenakan pandemi. Oke, ini adalah ruang kepala sekolah, sirkulasinya juga bagus ya, jendelanya yang besar dan terbuka. Lalu ini adalah front office-nya KB dan TK. Jadi Bapak Ibu, jika ingin mengetahui lebih banyak tentang kelompok bermain dan TK Bakti Tunas Harapan, boleh untuk kontak Miss Santi, boleh juga ke Miss Kris, karena Miss Kris memang tata usaha di KB dan TK Bakti Tunas Harapan. Oke, boleh masuk lagi. Ini gerbang ketiga. Wah, kenapa berlapis-lapis? Ini demi keamanan ya. Jadi memang kita pastikan bahwa anak-anak bersekolah di sini itu aman dan nyaman. Lalu ini adalah ruang guru kami. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di ruang guru ini, inilah tempatnya guru-guru berkreasi. Nah, semuanya juga tertata dan jarak sangat kita perhatikan. Lihatlah sirkulasi udara juga baik. Oke, sekarang kita akan lanjut ke kelas kecil ya. Kita tuh ada namanya kelas toddler. Itu dari umur 2 tahun sampai 3 tahun. Nah, kalau dari Bapak Ibu, wah, masa pandemi begini kita akan menyekolahkan anak umur 2 sampai 3 tahun. Tidak perlu khawatir karena standar operasional yang ada di sini semuanya sudah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Nah, ini masuk ya. Ini lorong kelompok bermain dan TK Bakti Tunas Harapan. Oke, yuk kita masuk ke kelas toddler. Dan lihatlah, semuanya juga sesuai dengan jarak yang sudah kita tentukan ya. Jadi satu meja, satu kursi untuk satu anak. Oke, sirkulasi udaranya juga bagus ya. Dan lihatlah, di setiap kelas kita juga menyediakan tempat untuk cuci tangan anak. Nah, ini tempat cuci tangannya. Lalu selain di kelas, kita juga ada di luar. Tapi memang karena pandemi, kita biasakan anak-anak mencuci tangannya di kelas masing-masing agar lebih private ya. Begitu, kita masuk ke kelas umur 3 sampai 4 tahun. Nah, Bapak Ibu, kalau memiliki putra dan putri berumur 3 sampai 4 tahun, yuk silahkan daftar di kelompok bermain Bakti Tunas Harapan. Oh iya, sebentar lagi akan ada open house loh. Saya tahu itu adalah yang dinanti-nanti. Karena apa? Karena di saat open house biasanya nanti akan ada diskon. Yeay. Nah, ini untuk umur 3-4 tahun. Tasah harapan. Oke, ini nanti kelompok untuk 3 sampai 4 tahun juga akan tatap muka di jam 9 ya, sampai jam 10 ada 2 kelompok. Sirkulasi udaranya juga bagus. Terus ini satu tatap muka itu juga hanya ada 5 anak. Oke, sama ya, satu kelas ada tempat untuk cuci tangannya. Oke, kita lanjut ya.
Bapak Ibu jika ingin melihat sedikit tentang pembelajaran di TK Bakti Tunas Harapan, kebetulan saat ini di K2 sedang ada pembelajaran bahasa Mandarin. Yuk silahkan Bapak Ibu untuk melihatnya. Bagaimana sih proses pembelajaran bahasa Mandarin? 生气，生气，生气，生气。你看，生气是什么？生气是什么？生气apa ya? Marah. 我们看 cat， 看生气 cat。我们看 Rena 生气，看他的眼睛，看张喜生气。这样的。OK， 生气是什么？marah， 真棒！在地上。他在做什么？伤心。Itu ya, tadi sedikit tentang bagaimana cara pembelajaran Mandarin di K2. Nah, seperti yang tadi kita lihat bahwa satu kelas kita maksimal hanya ada 5 anak. Meja, kursi, setiap anak juga punya sendiri-sendiri. Tadi kalau Bapak Ibu perhatikan, di setiap mejanya anak-anak itu ada tulisan nama, di kursinya juga ada tulisan nama. Nah, itu ketika pergantian kelompok itu nanti pasti akan kita disinfektan dan itu nanti akan kita ganti meja dan kursinya sesuai dengan kelompok pada saat itu. Oke, itu tadi untuk anak berumur 5 sampai 6 tahun. Nah, kita akan masuk ke kelompok anak umur 4 sampai 5 tahun. Kita namakan adalah kindergarten 1. Inilah kelas kindergarten 1. Ada Miss Jenny. Oke. Nah, ini bisa Bapak Ibu perhatikan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa setiap anak itu memiliki meja dan kursi masing-masing. Memang akhirnya kita para guru harus strong karena setiap kali selesai pembelajaran kita akan mengganti meja dan kursinya sesuai dengan kelompoknya, begitu ya. Ini juga jarak ini, tapi satu kelas itu maksimal 5. Cuma ini sama gurunya kemarin habis dibersihin, yang kelompok terakhir ditata demikian. Begitu ya Bapak Ibu ya. Yuk sekarang kita tanya yang sini. Nah ini lihat, setiap kelas pasti ya ada tempat cuci tangannya. Oke. Bahkan setiap masuk kelas kalau Bapak Ibu perhatikan juga ada hand sanitizer yang terpasang di depan. Kita akan lanjut lagi menuju ke kelompok K2. Oke. Nah, yuk. Hari ini kebetulan K2 itu sedang belajar bahasa Inggris. Nah, seperti tadi ya di K2A kita akan intip sebentar bagaimana proses pembelajaran bahasa Inggris di TK Bakti Tunas Harapan. Excuse me everyone. Misalnya kita intip ya, mau sebentar ya. Nah, lihatlah satu kelas hanya ada maksimal 5 anak. Dan lihat, satu meja tetap untuk satu anak, satu kursi tetap untuk satu anak. Semua anak juga memakai masker. Oke. Sirkulasinya bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Jendelanya bisa besar, jadi tidak perlu khawatir. Dan di sekolah kami juga menggunakan teknologi loh. Lihatlah, oh ya, Miss-nya mengajar anak-anak menggunakan layar terbuka. Oke, ini ada Miss Agnes dan ada Miss Citra. Mungkin anak-anak boleh loh say something. Say hi. Say hi. Say hi to the viewers. Today. Ya, jangan yang gabung warna ya.
tempat cuci tangan, walaupun di luar kelas kita pun sediakan. Oke, thank you everyone. Thank you. Bye. See you here. Yeah. See you. Bye. Yeah. Wait. Oke, nah kita juga punya namanya ruang UKS ya. Ruang UKS ini diperlukan jika ada anak atau guru yang sedang tidak enak badan. Nah ini ruang UKS-nya kita. Kita lanjut ke kamar mandi. Nah di kelompok bermain dan TK Bakti Tunas Harapan, kamar mandi itu kita pisah-pisah. Kamar mandi guru ada sendiri, kamar mandi tamu ada sendiri, kamar mandi anak ada sendiri. Bahkan untuk anak laki-laki dan anak perempuan pun terpisah. Oke, ini adalah toilet untuk yang laki-laki. Sebelah sini ada 2 kamar mandinya. Lalu sebelah sini masuk, ini adalah toilet untuk yang perempuan. Kamar mandinya juga ada 2 dan di sana juga ada wastafel. Di dalam ada wastafel, di sini ada wastafel, di sebelah sini juga ada wastafel. Ya karena sekarang memang kita harus sering mencuci tangan ya. Lalu itu adalah untuk kamar mandi guru di pojok sana. Oke, di kelompok bermain dan TK Bakti Tunas Harapan itu kita mempunyai dapur. Di saat pandemi seperti ini, dapur ini tuh diperuntukkan lebih khususnya ke guru ya, karena memang kita biasakan untuk tidak jajan dari luar. Jadi kita, nah ini dia dapur kita. Dapur kita bersih ya, airnya mengalir, sirkulasi udaranya juga bagus. Oke, ada Bu Heni say hi. Ya, ini ada Pak Eko, ada juga Pak Maruto. Oke, terima kasih. Yuk, kita sekarang menuju ke kelas yang terakhir. Nyampe ya. Nah, ini kelas kindergarten 1D. Kebetulan hari ini kelas kindergarten 1D itu sedang off karena pembelajarannya kemarin ya. Kan 1 minggu ada 2 hari tatap muka. Satu kelas maksimal hanya ada 5 dalam 1 jam durasinya pembelajarannya. Oke, ini ruangannya. Yuk ikutin lagi yuk. Nah, ini lihat, setiap ruangan pasti ada hand sanitizer yang terpasang di depannya. Oke. Oke Bapak Ibu, itulah tadi sekolahan KB dan TK Bakti Tunas Harapan ya. Kita sudah berkeliling dari gerbang depan dan dari setiap ruangan kelasnya. Kami dari pihak KB dan TK Bakti Tunas Harapan selalu mengupayakan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak maupun untuk orang tua. Jadi tidak perlu ragu lagi untuk bergabung di kelompok bermain dan TK Bakti Tunas Harapan. Kami menyediakan layanan dari umur 2
sampai 3 tahun nanti akan bergabung di toddler. Umur 3 sampai 4 tahun nanti akan bergabung di nursery. Lalu umur 4 sampai 5 tahun akan bergabung di kindergarten 1. Dan yang umur 5 sampai 6 tahun nanti akan bergabung di kindergarten 2. Oke. Nah, sudah mantap kan Bapak Ibu? Segera ya, kami tunggu. Yuk, sekarang kita akan menuju ke pintu luar, ke gerbang luarnya. Oke. Nah, ini anak-anak akan keluar melalui gerbang yang berbeda dengan gerbang masuk tadi. Ya. Nah, anak-anak akan keluar melalui gerbang belakang. Dan dipastikan di gerbang belakang pun juga selalu ada security yang menjaga. Jadi memang aman ya Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih Pak Tito. Nah, sebelum anak-anak pulang, kita juga tetap akan cek suhu mereka. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa anak-anak pulang dalam keadaan suhu tubuh yang normal, maksudnya tidak panas. Tadi sebelum pulang, anak-anak tuh akan selalu cuci tangan di kelas, tapi akan diulang lagi. Anak-anak akan cuci tangan di pintu keluar. Jadi, lihatlah Bapak Ibu di pintu keluar sini juga anak-anak diharuskan untuk mencuci tangan lagi. Ya, nah untuk pintu gerbang keluar memang setiap satu pintu, tapi dipastikan tidak akan terjadi kerumunan di sini. Karena apa? Jam pembelajarannya dari setiap kelas ataupun setiap unit sudah kita buat ada jedanya di antara satu dengan yang lainnya. Dan untuk pintu gerbang keluar dari setiap unit kita memang berbeda-beda. Ketika SD ada di gerbang tengah, SMP ada di gerbang samping kanan, untuk kelompok bermain dan TK ada di gerbang hijau yang samping sebelah sini, dan untuk SMA juga ada di gerbang tengah. Jadi memang akhirnya untuk setiap unitnya itu memiliki pintu keluar masing-masing, memiliki pintu masing-masing, pintu masuk masing-masing, sehingga dipastikan tidak akan terjadi kerumunan. Begitu Bapak Ibu untuk virtual tour kali ini. Semoga apa yang sudah kita sudah kita tonton bersama-sama nanti akan membuat Bapak dan Ibu lebih mantap lagi untuk menyekolahkan putra dan putrinya di kelompok bermain ataupun taman kanak-kanak Bakti Tunas Harapan. Bye, kami tunggu ya.